Kitab Injil Lukas pasal 16 ayat yang ke-10 mencatat, "Barang siapa setia dalam perkara-perkara kecil, ia setia juga dalam perkara-perkara besar. Dan barang siapa tidak benar dalam perkara-perkara kecil, ia tidak benar juga dalam perkara-perkara besar." Saya mendapati di dalam logika lama kita, seringkali sudah terbangun suatu konsep berpikir bahwa untuk menaklukkan hal-hal besar, harus disertai dengan usaha besar, melakukan hal-hal yang spektakuler, agar yang terlihat hebat, baru hal itu bisa kita raih. Namun sesungguhnya cara kerja Tuhan tidaklah demikian. Tuhan justru mengizinkan kita melewati serangkaian proses dulu, sebelum diberi tanggung jawab yang lebih besar. Dalam pemaparan berikut, kita bisa melihat bagaimana Tuhan membentuk kehidupan Daud. Sebelum Daud mengalami kemenangan besar dengan menaklukkan raksasa Goliat, Daud harus melalui berbagai perkara kecil terlebih dahulu. Daud taat ketika disuruh Isai, bapaknya, mengantarkan roti bagi kakak-kakaknya yang prajurit sebagai bekal makan siang, dan juga mengantar keju bagi kepala pasukan 1000. 1 Samuel 17 ayat 17-18. Kalau di zaman sekarang, saya dapat imajinasikan Daud berperan seperti kurir atau ojek online untuk mengantar makan siang bagi kakak-kakaknya di tempat kerja. Kelihatannya hal yang sederhana, namun hal itu tidak dianggap remeh olehnya dan tetap dilakukan dengan senang hati dan penuh sukacita. Di kesempatan lain, Daud juga pernah disuruh bapaknya untuk mengantar makanan kepada Raja Saul sebagai persembahan, karena Daud terpilih menjadi salah satu dari pelayan Raja Saul. 1 Samuel 16 ayat yang ke-20. Daud juga selalu memberi diri taat ketika disuruh bapaknya untuk menggembalakan kambing domba yang jumlahnya hanya 2-3 ekor saja. 1 Samuel 17 ayat 28. Bahkan di tempat yang berbahaya, karena di situ ada singa dan beruang. Dalam satu kesempatan, Daud sempat alami promosi dengan diangkat menjadi pelayan Raja Saul, menjadi pembawa senjatanya. 1 Samuel 16 ayat 21. Dan menjadi pemain kecapi bagi Raja Saul. Namun Daud tetap saja bolak-balik pulang untuk menolong mengurus domba-domba ayahnya. 1 Samuel 17 ayat yang ke-14 dalam terjemahan firman Allah yang hidup. Daud juga punya seorang penjaga kambing domba yang bisa menggantikannya ketika dia sedang bertugas. Pendek kata, Daud tidak pernah melalaikan tugasnya. Bahkan di keheningan padang penggembalaan, Mazmur 23 ayat 1-2, Daud menggunakan waktunya untuk tekun bersekutu dengan Tuhan setiap hari. Dengan menggembalakan kambing domba yang cuma 2-3 ekor tersebut, Daud justru punya banyak waktu untuk belajar bersekutu, menyembah Tuhan, memperkatakan firman lewat pujian dan doa. Daud juga bertekun merenungkan firman dan menuliskan kitab Mazmur. Ketekunan dan kesukaan Daud akan firman tertulis dengan sangat jelas di Mazmur 1 ayat yang kedua. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Dari sini, perlahan tapi pasti, Tuhan melatih Daud untuk memiliki pengenalan akan Tuhan yang semakin mendalam dan mulai terbangun pikiran Kristus dalam dirinya. Dalam kehidupan sehari-harinya, Tuhan juga izinkan Daud bertemu dengan singa atau beruang. 1 Samuel 17 ayat 34-36. Tentu ini adalah seperti gunung masalah yang harus dia hadapi. Namun dengan hati yang berkobar-kobar karena ada pekerjaan firman dan roh yang sudah bekerja sejak pengurapan Nabi Samuel, ada roh keperkasaan yang bekerja dalam dirinya. Daud mampu menaklukkan setiap singa dan beruang yang datang menyerang, bukan kabur menyelamatkan diri. Kembali, di sini di padang yang sunyi inilah Daud berlatih bergantung kepada Tuhan untuk menaklukkan Goliat-Goliat kecil itu. Saya mendapati sesungguhnya kesempatan menghadapi Goliat seharusnya sudah ada di depan mata bagi Raja Saul. Namun kesempatan itu seperti terlewatkan baginya. Momen itu juga seharusnya bisa menjadi pintu kesempatan bagi Eliab, Abinadab, dan Syama, kakak-kakak Daud yang menjadi prajurit di medan perang. Bukankah Goliat menantang siapa saja untuk menghadapi dia? Namun momen itu terlewat bagi mereka secara begitu saja. Mengapa hal itu bisa terjadi? Jawabannya sederhana, karena mereka tidak siap. Ketika tiba saatnya, di dalam kedaulatannya, saya percaya kita yang setia berlatih dalam perkara-perkara kecil akan dibukakan pintu kesempatan
sekaligus anugerah dari Tuhan untuk menaklukkan Goliat yang sudah disediakan bagi kita. Jika kita belum siap, Tuhan akan membuat Goliat itu menunggu kita. Sampai kapan? Sampai kita siap. Sebelum berbicara jauh tentang mempengaruhi kota dan masa depan bangsa, di dalam masa damai ini, kita harus mulai belajar mengikuti instruksi dari Bapak Rohani. Sesederhana apapun bentuk instruksinya, dengan mengikuti instruksi dari Bapak Rohani, kita sedang dibawa menapaki langkah demi langkah dalam perjalanan iman kita. Disitulah ketaatan kita sedang dibentuk agar menjadi semakin sempurna. Kitab 2 Korintus 10 ayat yang ke-6 mencatat, dan kami siap sedia juga untuk menghukum setiap kedurhakaan bila ketaatan kamu telah menjadi sempurna. Tidak usah buru-buru berbicara tentang membuat impact di luar sana. Jika di dalam menghadiri ibadah saja kita masih belum bisa konsisten, sering on off. Padahal di dalam ibadah kita sedang dilatih, dibaharui pikiran dan rohnya, sehingga bekal untuk perjalanan iman kita yang selanjutnya. Demikian pula dengan menghadiri kelompok doa. Ada saja alasan untuk tidak bisa hadir. Padahal sama seperti mobil yang jika dipakai terus akan alami kehabisan bahan bakar. Dengan datang ke kelompok doa, kita akan kembali diisi. Kita akan alami di recharge atau disegarkan dan di refuel atau dipenuhi. Hal-hal yang sederhana ini hanyalah sekelumit kecil dari berbagai area yang harus kita taklukkan dalam hidup kita sebagai ciptaan baru. Supaya kita setia dalam perkara-perkara kecil, ada beberapa hal yang harus kita benahi. Apa saja itu? Kita akan lanjutkan message.